Senin gitu kan, saya masukin dapat, oke dapat hari Senin, terus hari Jumatnya besok saya ditelepon, saya disuruh balik ke bagian Subak, saya dikasih tahu saya kuliah kurang 1 SKS, jadi nggak bisa sidang. Itu saking skipnya saya. Sepanjang, makanya kadang-kadang emang kalau ganja bikin skip tuh emang bener kok. Saya ya, yang lain nggak tahu. Saya gampang skip gitu. Kurang 1 SKS, lucu banget. Orang tua saya ketawa lah, tahu kurang 1 SKS, jadi saya semester depannya kuliah cuma 1 SKS. Jadi 1 minggu cuma mata pelajaran cuma 1 jam 40 menit. Jadi selebihnya kosong kan. Nah selebihnya kosong itu saya ini manfaatin waktu banyak untuk memperbaiki ini, edit buku. Udah lambat laun cerita lulus. Begitu lulus, waktu itu yang ada di pikiran saya, ini ganja di Indonesia harus legal, gitu kan yang ada di pikiran saya. Gimana caranya? Riset tentang ganja supaya orang-orang percaya, terutama pemerintah. Terus yang saya lakukan, saya ngelamar di BNN. Karena saya pikir itu yang bisa nerima pemikiran saya cuman BNN gitu. Ini kita nggak ngerti politik, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti politik, nggak ngerti jalanan, nggak ngerti apa-apa lah. Anak mami lah, bener-bener lulus kuliah nggak ngerti apa-apa. Saya bingung di kuliah itu belajar apa, nggak ngerti apa-apa. Begitu saya ngelamar di BNN karena saya dapat jalur khusus dari pembimbing saya. Karena waktu itu saya skripsi soal ganja dan psikologi. Terus saya diarahkan untuk jadi konselor. Jadi membantu orang-orang yang kecanduan narkotika di Lido. Lido itu pusat rehabilitasi BNN yang ada di Jawa Barat, besar. Saya datang ke sana, terus saya diwawancara. Yang pertama kan kalau di BNN tes urin kan, bener gak? Tes, nggak usah dites, saya positif, saya bilang sama orang BNN. Dia mah nggak percaya, saya dites bener. Dan kalau di BNN tuh nggak kayak tes urin di kampus. Kalau tes urin di kampus kan kita nggak diliatin kan. Kalau tes kampus di BNN tuh dilihatin bener, kita lagi kencing di depan dia, kencingnya gini. Dia di depan sini, kita kencing gini. Dia di depan. Bener-bener dilihat sama dia. Udah. Terus udah cepet banget positif kan. Terus diajak ngobrol sama orang BNN. Saya beruntung gak ditangkep itu sama BNN. Udah. Ya kamu bolehlah kerja di sini, tapi kamu harus berhenti gitu ceritanya dia kan. Waktu itu karena saya masih muda, masih baru lulus kuliah, masih berapi-api, saya masih suka berdebat. Sekarang udah gak suka berdebat. Waktu itu saya masih suka berdebat, saya tantang debat. Karena saya merasa pintar, saya merasa tahu, saya merasa sudah menulis buku waktu itu. Sombong. Saya akui waktu itu ada kesombongan memang waktu memulai organisasi ini. Saya duduk di sini sendiri, itu di kantor BNN, mejanya ada 20 orang. Staf BNN itu, yang polisi, yang BNN kan rata-rata polisi, ya kan, direkturnya rehabilitasi itu, terus ada konselor gitu yang lebih senior dikit lah dari saya, tapi dia yang kalau mau jadi konselor di BNN itu udah kamu harus tadinya pecandu, terus kamu berhasil sembuh melalui sistem BNN, nah kamu dijadiin konselor untuk ngedidik lagi, gayanya gaya militer, yang disuruh nyikat, yang kayak gitulah gayanya. Ada muatan-muatan religiusnya, ada muatan-muatan seninya, ada temen kayak gitu. Begitu itu didebat di situ, iya kan, pertanyaan mereka melenceng. Bukan hanya soal konselor, mereka nanya, jadi kamu mendukung legalisasi ganja? Gitu. Lah saya bilang iya. Nah, singkat kata, akhirnya hari itu diputuskan juga saya nggak diterima sama BNN. Tapi itu sebuah keputusan atau pengalaman yang luar biasa, akhirnya mendirikan LGN. Jadi kalau waktu itu saya keterima di BNN, saya nggak mikirin LGN, nggak ada. Jadi salah dia juga ini organisasi hidup. Sekarang dia repot kan mau matiin, gimana matiin? Ya kan, tunggu 1000, penjara 1 1000 tunggu, penjara lagi gitu, repot kan. Belum lagi sekarang yang mendukung di LGN ini kan 90% pengguna ganja di LGN ini.
Makanya saya ke seluruh Indonesia nggak pernah bawa ganja saya. Saya selalu dapat, bener, selalu. Seluruh Indonesia coba sampai mana, sampai kalian tahu Pulau Maitara nggak? Ada yang tahu Pulau Maitara? Pulau Maitara itu di mana? Di Maluku Utara. Itu bagian kecil dari kerajaan Ternate Tidore, itu ada namanya Pulau Maitara. Di situ aja ada. Jadi ganja itu sampai sana loh. Ada itu. Saya bingung itu kemana. Kalian ada yang pernah dengar Maluku Tenggara Barat? Ada yang tahu sini? Maluku Tenggara Barat. Itu namanya Kepulauan Tanimbar, Pulau Selatan, tempat orang-orang waktu perang, waktu konflik di Ambon itu banyak yang lari ke situ. Jadi banyak desa-desa di situ sekarang. Di situ aja ada. Di satu desa namanya Lumasebu. Buat ke desa itu aja kita harus naik angkot ya. Karena jalannya jelek, tiap kali naik angkot minimal di jalan 2 kali bannya bolong. Di jalan pasti begitu. Di tempat kayak gitu aja ada gitu loh, aku mau cerita. Ganja itu ada di tempat kayak gitu di Indonesia. Pelosok sekali itu. Kalau ini kota ini gampang. Kalau kota, kampus itu memang di sistem perdagangan gelap kita itu kampus memang pusat bisnis. Kalau kampus gitu. Termasuk UI. UI itu pusat bisnis ganja besar sekali. Makanya waktu saya alumni UI kan, saya masuk UI waktu bedah buku saya diusir. Betul. Diusir. Padahal ini buku ditulisnya di sana. Karena bisnis perdagangan gelap ini, kalian juga sedikit-sedikit harus harus mulai mengulik lah bisnis perdagangan gelap ganja ini. Perdagangan gelap ganja tuh gini kira-kira mulainya ya. Kalau pertanyaan saya gini, kalau tidak ada undang-undang narkotika. Undang-undang narkotika itu undang-undang yang menyatakan bahwa ganja adalah narkotika. Dan segala jenis narkotika itu siapapun yang menanam, merawat, ya kan, jual beli, memakai dan lain macam sebagainya itu dipidana. Kan gitu. Itu namanya undang-undang narkotika. Pertanyaannya, sebelum ada undang-undang narkotika, ada apa tidak pasar gelap? Nyambung nggak? Sebelum ada undang-undang narkotika, ada atau tidak pasar gelap? Hah? Apa? Ada. Kok bisa ada? Sebelum ada undang-undang narkotika, ada tidak jual beli ganja lewat jalur belakang, nggak ketahuan? Nggak ada. Nggak ada lah. Kan belum dilarang. Kan nggak ada larangan. Jadi kalau jual beli kan biasa aja kan? Karena nggak ada larangan. Karena nggak ada larangan, jadi jual beli nanam itu hal yang biasa aja. Tapi begitu ada undang-undang, ya kan, jual beli itu jadi ilegal. Maka lahirlah namanya pasar gelap, perdagangan gelap. Jadi perdagangan gelap yang mau diberantas sama pemerintah itu produknya siapa? Produknya pemerintah. Jadi dia menciptakan produk yang dia perangi sendiri, dia buat-buat aja sendiri. Yang jadi korbannya siapa? Kita, rakyat. Gitu. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk memonopoli aset yang namanya tanaman ganja. Kalau nggak dibuat sistem itu, tanaman ini nggak bisa dimonopoli. Monopoli itu dikuasai oleh satu kekuasaan, satu kekuatan. Yang namanya pasar gelap, kekuatannya itu abu-abu. Jadi kita nggak tahu siapa. Kita menerka-nerka aja. Karena kita nggak punya bukti kan. Kita menerka-nerka aja siapa yang mau bermain di situ. Tapi dalam skala yang paling luas, yang membuat sistem ini pertama kali adalah sebuah badan internasional yang namanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenapa saya yakin betul 100% mereka yang membuat? Karena mereka organisasi dunia yang pertama kali menciptakan konvensi, atau konvensi itu rujukan untuk dibuatnya undang-undang di sebuah negara. Konvensi ini menyatakan bahwa ganja adalah narkotika gitu. Dan didukung oleh salah satunya WHO. Banyak sekali yang mendukung. Iya kan?
Jadi saya ulangi dulu ya biar nangkep gitu. PBB tahun 1961 membuat peraturan yang menyatakan bahwa ganja adalah narkotika. Akibatnya secara singkat saya mau cerita, negara-negara yang ikut dalam anggota PBB itu mengikuti ratifikasi yang dibuat PBB. Tapi kan unik, Indonesia PBB nggak 61. Belum. Iya kan? Kita belum. Jadi tahun 61 dunia menyatakan ganja ilegal, di Indonesia masih belum, masih legal. Nanti kita tanya sama Opung lah, orang-orang yang hidup pernah di era-era itulah. Seperti apa itu ganja, kan kita juga penasaran ya. Kalau kita kan hidupnya, saya lahirnya baru 87. Itu ganja udah legal. Udah ilegal. Iya kan? Saya tahunya saya hidup dalam paradigma bahwa ganja itu adalah dosa gitu. Paradigmanya seperti itu. Tapi orang Opung dan orang tua gitu enggak. Nanti kita minta cerita ya. Ya Bu, cerita ya. Kita bukan PBB ternyata tahun 61. Tapi kemudian undang-undang di Indonesia, undang-undang narkotika di Indonesia kemudian lahir tahun, ada yang tahu nggak? Iya betul, tahun 76 tepat. Dari tahun 61 ke 76 kan 15 tahun kan berarti. Jadi ada fase itu 15 tahun buat Indonesia di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru mengilegalkan tanaman ini. Gitu. Nah cara yang dipakai oleh Orde Baru ya kekerasan lah ya. Emang dia tangkap dulu lah orang-orang yang pakai ganja dan lain macam sebagainya. Tapi yang lebih kejamnya lagi itu sebenarnya ini perubahan pola pikir, pembodohan itu yang paling kejam ya sebenarnya. Jadi mindset, jadi tahun 76, ini cerita sedikit ya. Tahun 76 itu sebelum undang-undang narkotika disahkan di Indonesia, MUI dulu disuruh ngeluarin fatwa bahwa ganja itu haram. Jadi legitimasi dari kelompok religius pemerintah itu sudah sah gitu loh, dikasih cap lah ini barang haram gitu. Jadi kemudian juga proses pembuatan undang-undangnya seolah-olah itu mengikuti pemikiran yang benar gitu kurang lebih. Makanya dia bisa ilegal kan, tahun 76. Udah orang mulai ditangkapin. Saya nggak tahu gimana cerita detailnya mengenai Aceh ya. Bagaimana Aceh menghadapi kenyataan itu gitu. Ini yang kita perlu cari tahu, yang saya secara personal akan cari tahu segera mungkin. Karena saya ingin tahu mereka itu kan karena punya tanaman ganja di Aceh ini luar biasa gitu. Dan siapapun di sini yang terbiasa dengan memegang tanah, bercocok tanam ya. Kalau ada yang pernah nanam ganja nggak sebelum aku lanjutin? Ada yang pernah nanam dan berhasil? Berhasil. Loh, kamu tadi bilang kamu belum pernah pakai. Tapi tanam aja. Oke. Hasilnya mana? Hah? Dikasih kawan-kawan. Seneng banget ini jadi kawannya lah. Itu apa? Yang ada yang pernah nanam lagi? Berhasil? Hah? Kamu berhasil ya? Sampai panen ya? Di dalam ruangan apa di luar ruangan? Outdoor, di luar ruangan. Tadi? Gagal di fase benih, biji. Dari biji keluar nggak? Oh, dari biji nggak keluar. Mungkin salah nyari biji dia. Kamu nanam biji siapa? Ini kita ngomongnya ngalor ngidul aja aku ya, santai, nanti kita diskusi. Jadi tanaman itu, nah, saya paling senang bicara soal tanaman itu. Ini tanaman ya.
Kan kalau waktu saya belum belum belajar mengenai tanaman, saya pikir yang menghidupi tanaman itu kalau kita kasih pupuk kan gitu. Kalau kita kasih pupuk terus tanaman hidup kan, sehat kan? Ternyata enggak loh. Tanaman hidupnya enggak kayak gitu loh. Jadi tanaman itu ternyata yang memberi dia kehidupan ini, yang ngebuat dia subur itu sebenarnya kehidupan atau mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Jadi rahasianya menanam itu sebenarnya gimana kita mengolah tanah. Jadi mindset petani itu mengolah tanah sedemikian rupa seorganik mungkin supaya dia gembur, teksturnya bagus, dia lembut, dia lembab sehingga mikroorganismenya kaya. Waktu mikroorganisme yang ada di dalam tanah kaya, otomatis dia memberikan nutrisi karena tanaman dia nggak bisa langsung ngisep sari-sari dari misalnya tai kambing, tai sapi. Itu nggak bisa, dia harus diurai dulu sama si mikroorganisme. Kalau dia udah diurai sama mikroorganisme, baru dia ditarik sama tanaman, makanya tanamannya bisa bagus. Nah secara alamiah, ya kan, itu Indonesia seperti itu. Makanya di hutan-hutan itu kan, tanahnya seperti itu. Kalau kalian ke hutan, kalian geser dikit tumpukan daun-daun di atasnya, itu isinya mikroorganisme. Yang kelihatan mata banyak, apalagi yang nggak kelihatan. Itu dia yang memberi kehidupan. Makanya di Indonesia tanahnya nggak mungkin nggak subur. Karena kan daunnya jatuh terus. Iya kan, nggak ditambahin pupuk kan. Daunnya jatuh terus, binatangnya terus di bawah. Jadi tanahnya subur sepanjang kita hidup. Mau kita rusakin kayak apa pakai plastik, nanti kita mati ya kan. Kita rusak karena ulah kita sendiri, dia hidup lagi, subur lagi gitu terus. Nggak ada matinya itu tanaman. Apa tanah yang ada di Indonesia ini. Orang-orang yang ada di luar daerah tropis, daerah subtropis, daerah yang lebih dingin lagi, mereka bercocok tanam itu berusaha menyerupai tanah yang ada di tanah kita. Makanya mereka buat namanya indoor kan. Kenapa mereka buat indoor? Ya kan di sana 4 musim. Ada musim bisa 3 bulan 4 bulan di mana salju orang nggak bisa nanam kan. Kita ganja kan enggak kan di sini. Tanaman kita ini kan secara alamiah nggak perlu direkayasa kan untuk bisa tumbuh dan berbunga kan. Kalau di sana harus. Karena kalau dilihat dari sejarah tanamannya, ganja yang di daerah Katulistiwa itu karena kondisi alam iklimnya sangat terik, panas dan lembab, hujan, dia sangat bagus kualitas psikoaktifnya, THC-nya, CBD-nya. Makanya pendekatannya itu kalau nggak pengobatan, pendekatannya spiritualitas. Itu daerah Katulistiwa. Makanya zat-zat kayak jamur, halusinogen, kan banyak sekali kan tanaman-tanaman itu zat-zat psikoaktif itu banyaknya di daerah Katulistiwa. Tapi begitu dia udah lari sedikit ke daerah yang agak dingin, itu kayak anjing aja. Anjing binatang kalau di daerah dingin kan kulitnya tebal kan, bulunya tebal. Nah tanaman ganja itu kalau menghasilkan batang yang tebal, makanya dia nanti jadinya jadi kertas, jadinya jadi pakaian gitu loh. Jadi awal-awalnya gitu. Tapi kemudian lambat laun sejarah, nanti kalian detailnya baca di sini lah. Ya saya juga lupa, ini isinya banyak. Tapi karena perjalanan ya kan, ada penaklukan, ya kan, ada orang belajar ke negeri seberang dan lain-lain, kan informasi bertukar terus kan. Kayak sekarang kita di Indonesia, sekarang kita jadi bisa tahu cara ekstrak ganja pakai metode yang dipakai sama di Amerika, terus dikasih buat pengobatan. Itu kan karena pertukaran-pertukaran itu kan. Jadi sekarang udah melebur. Kita nggak tahu lagi siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Lagi pula itu nggak penting siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Karena kita dalam perjuangan kita ini ya, Bielgen ini, kita ngelihat waktu itu bukan dari kanan ke kiri gitu, tapi dari bawah ke atas. Jadi makin dekat kita dengan atas itu makin bagus di perjuangan kita. Jadi jangan, kalau ini kan dari kanan ke kiri ada belakang, ada depan kan. Orang pertanyaannya kapan legalnya, itu dulu gimana, kedepannya kita nggak tahu. Tapi kalau dari bawah ke atas atau yang istilahnya high itu, ya kan, makin dekat kita sama di sana, kita harus bisa sampai dalam situasi walaupun tanaman ganja ilegal, walaupun ya kita tetap bisa happy hidup. Perjuangan kita tetap lakukan, tapi dengan senang gitu loh. Jangan perjuangan kita lakukan dengan hati yang sedih, nggak ada artinya. Makanya kita harus belajar mencoba melihat itu waktu itu gitu. Jangan ke depan ke belakang, nanti terjebak sama waktu. Nah balik lagi,
Tadi sampai mana ceritanya? Hah? Tadi apa ceritanya? Oh, tanaman ganja itu ya. Nah, jadi tadi mau cerita bahwa secara alamiah kenapa tanaman apapun yang tumbuh di sini subur, ya begitulah ceritanya kurang lebih. Jadi salah satu pelajaran penting teman-teman kalau mau memperjuangkan ganja, LGN terutama, teman-teman harus belajar soal tanah. Itu salah satu pondasi perjuangan ya, soal tanah. Teman-teman akan banyak dapat pelajaran soal tanah. Kalau lewat cerita gini bosen. Tapi kalau teman-teman ngerasain langsung, teman-teman akan dapat. Tanah itu kan kalau di hutan itu namanya humus, bener kan? Kalau kita di kota, kita kasih nama kompos. Karena kita buat menyerupai humus secara prinsip. Tapi humus dalam bahasa Latin itu ternyata punya akar yang sama dengan kata human atau manusia atau humility, kerendahan hati. Itu tanah. Jadi dengan teman-teman mempelajari tanah aja, teman-teman akan mendapat esensi pelajaran mengenai kerendahan hati, dan itu sangat penting di LGN. Jangan mengulangi kesalahan saya tadi yang di awal-awal soal sombong, sok tahu tentang ganja, terus kerjanya ngomong sini, ngomong sana. Karena di Indonesia ini kalau kita banyak cakap soal ganja, tapi kita salah-salah perilaku kita, orang bukannya malah percaya sama kita, malah fitnah ke kita. Kamu mau memperjuangkan atau kamu mau pakai, kan gitu. Itu begitu bertahun-tahun yang saya dapat gitu. Ya terus kalau digituin kita mau ngomong apa, itu kan persepsi orang, kita nggak bisa rubah. Karena kita berjuangnya itu nggak pakai kerendahan hati, bahaya sekali. Dan menurut saya kesombongan kita itu kita dapat dari kuliah. Menurut saya, ya. Ini kan tadi saya bilang di awal ya, ini pancingan ya. Nanti teman-teman mudah-mudahan nggak setuju sama saya, lebih seru lagi. Ini pancing. Menurut saya kesombongan kita itu dimulai dari kuliah. Karena di kuliah kita diajarkan untuk berkompetisi kan, lebih pintar dari yang lain. Karena kita dikasih ketakutan untuk tidak mendapat pekerjaan setelah kita hidup. Terus gimana kita mau nikah lagi kalau nggak ada kerjaan kan gitu. Waktu saya nikah, cerita dikit. Waktu saya mau nikah, saya ngomong sama bapak saya, ada yang mau nikah sama saya, jawaban bapak saya apa? Ya udah buruan nikah, mumpung ada yang mau. Gitu. Jadi bapak saya kaget, tadi mau nikah sama saya, orang kerjaan saya ngerjain ganja. Betul. Tahun 2015. Itu tahun 2015. Saya ngerjain ganja dari tahun 2009. Begitu ada yang bapak saya ngomong, nggak pakai lama itu akhirnya nikah. Dan saya nikah pertama di keluarga juga lucunya. Tapi habis itu semua adik-adiknya akhirnya nikah. Tapi akhirnya perjalanan, dan saya harus ulang lagi soal kerendahan hati itu, humble. Bukan berarti saya sudah humble ya. Tapi maksudnya kesadaran itu penting. Kesadaran itu penting. Kadang-kadang kita lupa, ya memang itu sudah watak kita. Tapi kesadaran itu penting untuk perjuangan. Gitu. Karena saya nggak dapat dukungan dari orang tua. Kalau saya nggak dapat dukungan dari istri, saya nggak dapat dukungan dari orang-orang terdekat saya, ini omong kosong, nggak mungkin ada ini. Kalian yang datang ke sini, sekarang kalian semangat pulang, besok nggak dapat dukungan dari pacar kalian, dari orang-orang terdekat kalian, nggak akan kalian berjuang. Saya berani taruhan itu. Karena saya udah sekarang 10 tahun berarti di LGN kan. Saya tahu persis orang mana yang dia datang, dia keluar. Kendala-kendalanya seperti itu terulang-ulang aja. Masalahnya lagu-lagu klasik aja. Begitu-begitu aja masalahnya. Dan saya bisa kasih garis bawah, yang paling penting kerendahan hati. Kalau kita kalah debat memang kenapa? Kalau kita kalah debat tentang ganja, itu merubah hakikat ganja nggak? Ganja hakikatnya tetap tanaman yang bermanfaat. Tidak merubah sedikit pun. Hakikat atau peran tanaman ganja itu di Indonesia nggak berubah. Walaupun kita kalah berdebat. Kalau kita menang berdebat pun, dia berubah nggak? Nggak berubah. Dia tetap tanaman ganja.